Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Kamis 11 Agustus 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pada hari ini gereja merayakan peringatan Santa Clara, seorang perawan. Kata-kata terakhir seseorang yang mau meninggal selalu dicatat, diingat-ingat sebagai wasiat. Biasanya memang mengungkapkan isi hatinya yang paling dalam. Tuhan, betapa bahagia aku Kau ciptakan. Demikianlah ucapan Clara yang berasal dari Asisi pada akhir hidupnya sebagai seorang biarawati. Rasa syukur atas hidup yang segar ini sekaligus mengungkapkan jalan hidupnya. Pada umur 18 tahun, Clara tertarik pada cara hidup Fransiskus dan lari dari rumah. Dialah Fransiskanes pertama dan pemimpin biara pertama Santa Clara di Asisi. Aku berkata kepadamu, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali, kalian harus mengampuni. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, dalam diri Santa Clara Engkau telah menumbuhkan cinta akan kemiskinan. Semoga berkat doanya kami mengikuti Kristus dengan semangat kemiskinan, supaya layak memandang Engkau dalam kerajaan surga. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu yang hidup bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan bab 19 ayat 1. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah? Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi. Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan hutangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik. Katanya, bayarlah hutangmu. Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua hutangnya ia lunasi. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian
raja memerintahkan, memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada Al-Guju sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang Sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian kita semakin menyadari betapa Allah sungguh murah hati mengampuni orang. Dan itu digambarkan pada peristiwa orang yang memiliki hutang dan seorang tuan melihat dia dan peduli, lunasilah hutang-hutangnya. Namun ketika dia keluar, ada orang lain yang berhutang kepadanya, justru ia bersikap bertentangan seperti tuannya. Dia menagih dan mencekik. Bukankah itu kejahatan? Bukankah itu melawan kebaikan, kemurahan hati, dan belas kasih dari Allah? Saudara-saudariku yang terkasih, gereja mewartakan belas kasih Allah. Gereja menampakkan wajah kasih Allah. Gereja menghadirkan pengampunan bagi setiap orang yang datang kepadanya supaya mendapatkan rahmat kemurahan hati dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam gereja kita berkumpul dan berdoa, merasakan kasih Tuhan. Di dalam gereja juga kita mengalami penyertaan Tuhan di dalam kekuatan sakramen. Sakramen baptis kita diterima oleh Allah menjadi anak-anaknya dan kita mendapatkan pengampunan. Dalam sakramen tobat juga demikian. Kita berekonsiliasi, kita kembali kepada Allah atas dosa-dosa kita dan Allah yang memberikan pengampunan kepada kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mohonlah ampun, menyesal, mengakui dan minta absolusi serta penitensi sebagai denda dosa-dosa kita. Itulah perubahan diri, itulah pertobatannya. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam setiap sakramen kita mengalami kasih dan pengampunan Tuhan. Yesus mengundang kita supaya kita menerima belas kasih-Nya. Maka bersikaplah hal yang sama di dalam kehidupan sehari-hari. Memanglah sulit jika itu didasarkan pada kekuatan sendiri. Menjadi akan mudah di dalam melayani karena kita mengikut sertakan Tuhan, supaya Tuhan yang memberikan kemurahan hati mengalir di dalam diri gereja dan kita sebagai anggotanya memberikan pengampunan kepada setiap orang. Dan itulah sukacita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, semoga berkat kekuatan sakramen ini kami belajar dari teladan Santa Clara. Kiranya kami mengutamakan Dikau di atas segala-galanya dan di dunia ini sudah hidup sebagai manusia baru. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih,
pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.